Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bi arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Tambihun, adapun ini yaitu peringatan. Yusannul jahru bil qiraati li ghairi ma'mumin. Yusannul jahru disunnatkan oleh menjaharkan bacaan bagi selain makmum fi subhin pada salat subuh wa ulayail isyaini dan 2 rakaat pertama 1 dan 2 daripada maghrib dan isya wa jum'atin dan salat jumat wa fima yuqda baina ghurubi syamsi wa tulu'iha dan pada salat yang diqada antara terbenam matahari dan terbitnya wa fil idaini dan pada 2 hari raya. Qala Syekhuna, berkata oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami, walau qadaan sekalipun salatnya yaitu qada wa tarawihi dan pada salat tarawih wa witri Ramadan dan salat witir di bulan Ramadan wa khusufil qamari dan salat gerhana bulan. Wa yukrahu lil ma'mumi al jahru linahyi anhu, dan dimakruhkan bagi makmum oleh menjaharkan bacaan karena ada larangan daripada jahar. Wallahu a'lam. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita masih berbicara secara umum sunnah-sunnah daripada baca Fatihah, rukunnya yang mengiringinya, yaitu berbicara bagian lain, sehingga beliau menyampaikan dengan tambihun, tidak di sini doang ajaran ini, tapi di berbagai rakaat dan rukun yang lainnya nanti mengiringi, yaitu terkait dengan jahar dan israr. Kiai kita tidak menerangkan tentang kapan baca pelan, tapi dianggap karena fathul main sudah bisa difahami pelan itu dengan kita memahami tentang bacaan jahar. Singkatnya saudara, sunnah di dalam sholat itu membaca jahar bacaan pada tempatnya, sebagaimana sunnat membaca sir daripada bacaan-bacaan sholat tentu pada tempatnya. Cuman materi kita malam hari ini akan berbicara kapan kita baca jahar, kapan baca sir. Kedua, siapa yang disuruh untuk baca jahar, siapa yang tidak disuruh untuk baca jahar. Jahar itu kenceng gitu ya.
Di sini dijelaskan yusannul jahru bil qiraati. Hukumnya sunat menjaharkan bacaan Fatihah dan bacaan surat sesudah Fatihah. Itu sunat dibaca jahar. Dibaca jahar. Apa itu jahar? Jahar itu adalah an yusmi al musalli ma qara'ahu liman kana biqurbihi. Jahar itu artinya orang yang sholat memperdengarkan bacaannya pada orang yang ada di dekatnya. Orang lain kedengeran apa yang dia baca. Ini disebut jahar, bahasa lainnya kenceng gitu. Lawanannya tentu sir atau israr, di mana arti sir itu an yusmi al musalli ma qara'ahu li nafsihi faqat. Yang namanya sir adalah bila orang yang sholat memperdengarkan apa yang ia baca hanya pada kuping sendiri. Kuping sendiri. Itu qiraat. Qiraat singkatnya membaca dengan lidah bergerak dan ada huruf-huruf yang keluar. Itu namanya membaca. Kalau kemudian enggak ada lidah yang bergerak dan enggak ada huruf yang keluar, namanya kata-kata hati. Namanya kata-kata hati, bukan membaca. Atau ada komat kamit mulut, tidak ada suara yang keluar, namanya dukun. Enggak ada huruf barang atu, takut dicolong ilmunya. Begitu. Yang namanya membaca kudu kedengaran, itu prinsip. Baru disebut membaca, kudu kedengaran. Hanya kedengaran siapa? Ini teknis. Jahar membacanya apa pelan? Kalau pelan, kudu kedengaran kuping dewek yang dibaca oleh mulut kita. Kalau jahar, kudu kedengaran kuping dewek juga, orang lain juga. Itu namanya jahar. Sunat kita membaca jahar. Siapa yang disunatkan orang sholat ada 3, bisa saja imam, bisa saja makmum, bisa saja sholat sendirian. Siapa ini yang disunatkan baca jahar? Li ghairi makmumin. Yang disunatkan baca kenceng, yang diajak bicara oleh agama, asal bukan makmum, berarti imam dan orang yang sholat sendirian. Imam dan orang yang sholat sendirian disuruh oleh agama untuk membaca jahar Fatihahnya, juga
Amin surat sesudah Al-Fatihah, sunat si imam, si sendiri menjaharkan. Mana yang disuruh baca jahar? Satu, sholat subuh rakaat 1 dan 2. Dengan catatan sholatnya adaan, masih pada waktunya. Catatannya. Karena nanti di bawah ada pengecualian. Ada keterangan tambahan. Kedua, sholat maghrib rakaat 1 dan 2 dengan catatan sholatnya adaan. Mentang-mentang maghrib sendiri pelan bacanya, salah dia. Adaan kenceng karena dia makmum, bukan so sendiri, ya kenceng. Yang dilarang tuh makmum. 1 dan 2 sholat dengan catatan sholatnya adaan, masih pada waktunya. 3, sholat isya rakaat 1 dan 2 dengan catatan sholatnya adaan. Sholatnya udah berapa tuh ya? 3 ya? 4, sholat Jumat. Sholat Jumat rakaat 1 dan 2 baik adaan maupun ini iya Jumat adaan, begitu tentu Jumat saat Jumat begitu rakaat 1 dan 2. Udah berapa tuh? 4. 5, sholat zuhur dan sholat asar rakaat 1 dan 2 bila diqodho malam, bila dikerjakannya malam hari. Bila dikerjakannya malam hari, tentu qodho. Sholat wajib biar gampang, saya singkat dhuhr asar, padahal seluruhnya nih. Sholat wajib yang diqodho malam hari, ya tentu dhuhr asar. Yang diqodho malam hari, dhuhr enggak sholat tadi, kita ketiduran, kita qodho sekarang nih, namanya malam, maka rakaat 1-nya jahar, 2-nya jahar. Kenapa? Diqodhonya malam. Diqodhonya malam. Tuh udah bisa paham. Bila sholat isya enggak sholat, ketiduran, bangun jam 8 pagi, kita qodho siang, berarti bacanya pelan, karena tadi catatannya bila adaan. Tadi itu dari catatan saudara, jangan geser itu catatan-catatan itu. Jadi sholat zuhur, asar 1 dan 2 bila mana jatuhnya qodho dan dikerjakannya malam. Bahasa Fathul Muin, antara terbenam matahari dan terbitnya, begitu. Malam bahasa kita. Udah berapa tuh? 5. 6 adalah sholat
hari raya Idul Fitri dan Idul Adha rakaat 1 dan 2. 1 dan 2. Baik adaan maupun qadaan. Baik ada maupun qada. Tadi siang Idul Fitri, Lebaran gitu, kita nggak sholat tadi, kesiangan, udah kadongan dah. Sekarang kita kodok, sekarang kodokin. Nih siang apa malam nih? Maka bacaannya jahar. Uang lagi siang aja, apalagi malam. Begitu. Udah berapa tuh? Udah 6 tuh. Maka kata Fathul Muin, qala syekhuna walau qadaan. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, sekalipun idnya qada malam, tetap uang lagi siang aja kenceng, apalagi malam. Padahal mestinya siang mau pelan. Udah berapa tuh yang suruh jahar tuh? 6. 7. Sholat tarawih 1 dan 2. Semuanya rakaat. Bacaannya jahar. Udah berapa ya? 7. 8. Sholat witir sesudah tarawih. Di Ramadan, ya tentu di Ramadan sesudah tarawih. Sholat witir di Ramadan, bacaannya jahar. Siapa yang suruh jahar? Imam, makmum juga, imam dan orang. Kita harus tahu sendiri dulu baru ngomongin imam, biar kita sholatnya pas. Kita sholat sendiri. Udah berapa tuh? 8. 9. Sholat gerhana bulan. Gerhana bulan. Sholat gerhana bulan. Udah berapa? 9. Ada yang nggak disebut? 10. Sholat istisqa, sholat sunat minta hujan. Itu juga bacanya jahar, kayak id ya, id jahar. Udah 10 ya. 11. Sholat sunnah tawaf, sholat sunnah sesudah tawaf bila dikerjakan malam hari. Bila dikerjakan malam, tawafnya malam, kenceng tuh. Sholat sunnah sesudah tawafnya kenceng, ada suara yang keluar, kedengaran orang-orang di sampingnya. Ini sunat jahar. Tadi dikata yang disunatkan jahar bukan makmum. Bagaimana kalau makmum di tempat jahar dia baca jahar, baca di tempat sir dia dia baca jahar. Wa yukrahu lil ma'mumi al jahru. Makmum dimakruhkan, yakni hukumnya makruh, membaca jahar pada tadi subuh 1, 2, maghrib, isya, begitu.
Jumat, jahar hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena makmum bila mana membaca jahar akan mengganggu imam. Merebut hak imam. Sementara makmum disuruhnya mendengar bacaan imam. Itu yang disuruh makmum. Dari mana ini dasarnya? Daripada fi'lul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari perbuatan salat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di samping ada hadis qauli yang masyhur, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti apa yang kalian lihat aku salat. Mana yang jahar? Begitu saudara. Dari sini kita bisa faham mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik. Ketika kita udah tahu tempat-tempatnya tadi 11, maka kita disuruh baca sir. Siapa yang disuruh baca sir? Tentu semuanya. Semuanya. Semua yang sholat. Ada berapa orang yang sholat nih? 3. Siapa-siapa? Imam, makmum, sholat sendiri. Bacanya sir. Kapan? Di luar yang disebutkan tadi. Di luar yang disebutkan tadi. Sir bacanya. Di luar itu rakaat 3 maghrib, 3-4 isya, dohor, adaan, asar, adaan, qobliyah, ba'diyah, semuanya tuh begitu. Singkatnya saudara, kita harus pahami tentang sholat terbagi 2. Ada sholat wajib, ada sholat sunat. Dan ini hukumnya berbicara jahar dan sir berbeda, beda aturan. Kalaulah kita sholatnya adalah sholat wajib, maka bila adaan itu aturannya yang tadi. Bila adaan yang tadi. Salat wajib itu saudara harus melihat berbicara yang qada nih. Qada salat wajib, dohor, asar, maghrib, bisa subuh. Qadanya. Maka bila mana salat wajib ini jatuhnya qada bukan adaan, maka patokan jahar dan sir melihat waktu mengqada. Bila salat itu maghrib, isya, subuh diqada siang berarti sir. Dohor, asar diqada malam, jahar. Kalau 5 waktu untuk jahar dan sir meninjau kapan dia qada. Ketika diqada malam bacanya jahar. Itulah Fathul Muin wa fi ma yuqda baina ghurubi syamsi wa tulu'iha. Bila diqadanya siang kayak isya, maghrib, siang qadanya, maka bacanya
Sir bacanya begitu, sir aturannya begitu. Bila mana sholat itu sunat, sholat sunat, maka qadanya mengikuti adanya, mengikuti adanya. Bila waktu mengerjakan adaan itu jahar, kayak id jahar, istisqa jahar, siang jahar, maka qadanya juga jahar. Kalau sholat sunat, maka qadanya mengikuti adanya. Bila adanya seperti rawatib gitu, kita mau qada malam, tadi siang kita belum sholat ba'diyah duhur, mau qada malam, itu waktu adaannya ba'diyah duhur tuh sir apa jahar? Sir, maka qadanya sir. Qadanya sir, qadanya. Itu berbicara tentang sholat sunat qada. Kembali bahwa jahar pada tempatnya tadi yang disuruh bukan makmum, yakni orang yang sholat sendiri dan imam. Bagaimana kalau makmum? Kapan makmum jahar? Ingetin kalau kita jadi makmum. Makmum disuruh oleh agama untuk jahar 3 keadaan. Pertama, waktu membaca amin, ketika imamnya amin. Ketika imam itu membaca amin, maghrib, isya, maka makmum juga amin dengan baca jahar. Jangan takut amin maghrib isya tuh pelan banget, amin, yang kenceng begitu biar dapat ganjaran. Kayak bocah, ya kagak kayak bocah wong ajaran. Aminnya tuh yang kenceng, teriaknya dapat ganjaran. Ketika imamnya baca amin, kita juga makmum dengan jahar. Ini jahar urusannya, bukan aminnya, jahar. Kedua, makmum disuruh jahar ketika imam membaca doa kunut. Dengan jahar. Begitu. Ketika imam membaca doa kunut, aminnya tuh jangan pelit. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Amin. Yang kencang amin. Ganjaran kencangnya. Amin. Tapi imamnya pelan. Iya kita baca kalau imamnya pelan. Begitu. Dua, ketika imam baca doa kunut, maka aminnya makmum kencang. Kapan lagi makmum baca kencang? Kalau imamnya mogok ngingetin maghrib gitu, isya atau subuh, mogok tuh nggak bisa nerusin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain.
alam yaj'al lahu kok al-balad ya, alam yaj'al lahu, nggak ketemu-temu tuh imam, nyari itu. Ketika udah mogok, kalau belum mogok jangan, namanya belum disuruh, makruh dia. Alam yaj'al lahu, biarin, namanya belum nyerah. Kalau udah diem, mananya ampun, tolongin, tolongin. Kalau udah diem, baru kita ingetin alam yaj'al kai. Begitu. Jangan ngingetinnya waktu imam masih bolak-balik. Jangan, biarin dulu sampai diem. Nanti bikin keder di dia. Begitu, bikin keder. Kalau belum mogok, jangan. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Til tadi. Wa ma adraka ma lailatul tul. Ini kata imamnya tila betul. Ntar nunggu berhenti dulu, jangan taltil. Dia bingung imamnya. Biar berhenti dulu. Imamnya udah berhenti, baru kita ingetin dengan suara keras. Kalau pelan, iya kagak hasil. Gitu. Iya kagak ngerti. Yang kenceng. Yang kenceng. Yang kenceng. Ini makmum disuruh kenceng. 3. Di mana makmum kenceng. Selebihnya makmum pelan. Kedengaran kuping dewek. Di luar 3 ini. Lalu saudara, kenapa ini sholat kok pakai kenceng malam? Siang nih pelan. Ngapa? Malam kok kenceng, siang pelan. Meski enggak seluruhnya. Jumat juga kenceng siang. Sebagaimana dimaklumi saudara, terkait kenapa pelan dan terkait kenceng ini, sebagaimana dimaklumi bahwa sholat itu yang 5 waktu diwajibkan oleh agama di Mekah 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota suci Madinatul Munawwarah. Sebelum ke Madinah, di Mekah. Dan kita maklumi bahwa di Mekah itu masih masa intimidasi. Nabi sholat ngumpet sholatnya. Dulunya jahat. Sholat itu dulunya jahat. Waktu di Mekah juga begitu. Modohor, muasar, maghrib, isya, subuh, jahat. Awal-awalnya Nabi baca. Meski Mekah itu zaman ngumpet-ngumpet, zaman intimidasi. Orang-orang musyrik Mekah merasa terganggu menghina ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi dan juga
mengejek, menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dicemooh terus. Nabi baca kencang, kedengaran Nabi nggak demen tapi ngintip lagi, nggak demen ngintip lagi, ya begitu dah. Nabi bacanya kencang. Tadinya dohor, asar gitu. Kencang. Akhirnya turun ayat ketika kena cemoohan dari ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Turun ayat, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Surat Isra atau surat Bani Israil. Jangan kau jaharkan pada bacaan solatmu, jangan kau pelankan sekali, tapi tuntutlah yang pertengahannya, pertengahannya. Maka kemudian saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila siang bacanya pelan, dohor pelan, asar pelan, bacanya. Malam orang-orang musyrik itu kalau malam ngeluyur, orang kita sebut dugem. Jadi Nabi sholat nggak dengar karena nggak keganggu. Ya nggak ganggu, dia kagak denger, dianya lagi asik. Kan suara musik, apalagi kalau kan gede banget di dalamnya. Di luar sih nggak ada suara apa-apa, biasa itu. Dalam dunia diskotik itu begitu. Kalau dalam mau jag-jag-jag-jagnya itu kenceng, bener nggak? Tuh yang udah pernah mau tahu. Curiga saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan salat maghrib, isya begitu karena mereka sibuk dengan main-mainan kaum musyrik. Tapi zuhur, asar mereka ada, maka bacanya menjadi pelan. Itu latar belakang pelan dan kencang. Kenapa sholat Jumat kencang? Kan siang. Kenapa sholat Id kencang? Kan siang. Sebab itu mah ajarannya bukan di Mekah, di Madinah. Sudah kondisinya aman. Kondisinya syiar, maka menjadi sebuah ajaran pada akhirnya malam kencang, siang pelan, dan merupakan sebuah keberimbangan hidup. Bila siang bising, maka bila kencang enggak cocok, enggak berimbang. Siang bising, maka cocoknya bising, cocoknya pelan. Malam hening, cocoknya jahat. Keberimbangan. Inilah hikmah kenapa ada ajaran jahar
dan ada ajaran sir. Sebetulnya karena jahar ini bukan sekedar pada baca surat dan baca Fatihah, nanti takbir juga ada jahar begitu imam nih, maka yai kita tidak memasukkan angka jahar adalah sunat sesudah Fatihah, sesudah ini, tapi dengan menggunakan bahasanya tambihun, bahasanya peringatan. Singkatnya, sunat kita membaca jahar pada tempat-tempat disuruh jahar. Pemahaman terbaliknya, sunat membaca pelan di luar yang disebutkan, yakni pada tempat-tempat di mana disuruh oleh agama untuk kita membaca pelan. Kita harus pahami yang disuruh jahar pada tempat tadi imam dan sendiri. Jadi walaupun saudara, kalau dipakai nih saudara ini, maka saudara bakal paham orang nyolek nggak ada. Benar nggak? Gimana boleh mau nyolek orang saudaranya aja ngamalin ajaran Nabi? Wajar ada yang nyolek orang saudaranya bacanya pelan, jadi orang colek juga. Kenceng loh, begitu kira-kira. Begitu jangan-jangan. Jadi akhirnya pas sudah di ini volumenya diginiin, mulai dia kencang. Tadinya pelan. Ada nggak kayak gitu? Coba saudaranya bacanya sholat sendiri kencang maghrib, anggap telat tengah 7 baru maghrib, maka makmum juga nggak bakal nyari-nyari, udah tahu dia kencang. Dia tinggal orang yang mau makmum, maksudnya pada orang sholat sendiri disuruh udah ngajinya, ya udah segini aja ngajinya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar.